Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya kita pernah melakukan wawancara tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kalau pada saat ini saya ingin meminta waktu Bapak untuk wawancara mengenai solusi yang bisa diterapkan untuk pemecahan masalah tersebut. Oke, dari sekian banyak masalah yang saya angkat, itu ada dua permasalahan inti yang ingin saya tindak lanjuti. Yang pertama itu masalah motivasi belajar, yang kedua itu masalah penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Oke, menurut Bapak, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, model pembelajaran apa sajakah yang bisa kita terapkan, Pak? Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan motivasi belajar Bu ya, motivasi belajar siswa, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini ataupun teori pembelajaran yang berkembang. Ada dua yang biasa yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam hal meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu baik menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa kita kenal problem based learning, atau metode proyek based learning. Dua metode ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan ini kerap digunakan oleh guru saat ini. Kenapa? Karena dia mencoba mengarahkan siswa terhadap hal-hal yang bersifat kontekstual, dan lebih banyak peranan siswa di dalamnya ketika melakukan hal tersebut. Apakah dia siswa yang mengkaji, siswa kemudian yang berpikir kritis untuk memecahkan masalah atau proyek yang dilakukan. Kalau menurut Bapak, apa kelebihan dan kelemahan dari kedua model ini, Pak? Kalau kelebihan dan kekurangan, saya kira memang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Dua metode ini. Kalau problem based learning, kelebihannya ya tentunya adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengasah kemampuan siswa untuk menelaah kejadian-kejadian di sekitarnya. Karena problem based learning, ketika kita mengangkat pembelajaran problem based learning, kita tentunya akan mengarahkan siswa bagaimana siswa itu jeli melihat permasalahan yang ada di sekitarnya, kemudian mencoba mencari solusi, mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Jadi siswa diarahkan untuk mampu merekonstruksi masalah. Dia melihat apa akar masalahnya, kemudian apa dampaknya, kemudian bagaimana solusinya. Dan ini membuat siswa kita menjadi lebih kritis. Tetapi yang menjadi kelemahan dari metode ini adalah, yang pertama adalah siswa itu harus sudah memiliki kemampuan yang cukup memadai. Kalau siswanya misalkan kemampuan menalarnya masih cukup rendah, apalagi kemudian literasinya masih kurang, ini sebenarnya menyulitkan. Kenapa? Karena ketika proses menyelesaikan masalah, siswa itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis yang cukup. Dia harus mampu melihat kondisi di lapangan bagaimana, kemudian akar masalahnya apa, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Kemudian yang kedua menjadi kelemahan ini adalah perlu buku penunjang yang memadai. Karena kenapa? Kalau misalkan anggaplah masalahnya A, tentunya untuk mampu memecahkan memecahkan permasalahan tersebut, siswa harus mengkaji dulu berbagai literatur. Kira-kira kalau masalah ini apa yang perlu diselesaikan. Jadi siswa harus memiliki referensi yang memadai, dan ini kekurangannya adalah itu tadi, literaturnya yang kurang. Harus banyak buku kalau literatur untuk masalah PBL ini, problem based learning. Kemudian yang kedua, kalau masalah proyek ya, metode pembelajaran proyek. Kalau proyek, ini sebenarnya saya menyukai kalau guru menggunakan metode ini sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Ini salah satu metode pembelajaran yang kekinian. Kenapa dikatakan kekinian? Karena proyek ini betul-betul melibatkan siswa dari awal.
betul-betul melibatkan siswa dari awal, mulai dari dia merancang, kemudian merencanakan, kemudian dia merancang modelnya, kemudian dia menjalankan, kemudian dia mulai membentuk, mengevaluasi dan seterusnya. Ini betul-betul siswa terlibat dari awal. Dan ini sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh kurikulum kita sekarang, di mana kelibatan siswa dalam berbagai hal itu diperlukan dan betul-betul aktif. Cuma kekurangannya yang ini adalah waktunya yang cukup panjang. Iya. Proyek based learning ini kan tidak bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 pertemuan biasanya. Mungkin bisa saja lebih dari itu. Dan ini yang menjadi masalah karena terkadang kita terkadang di pendidik itu kan dibatasi oleh misalkan jumlah pertemuan per kompetensi. Nah, kalau misalkan satu KD-nya hanya 5 pertemuan yang direncanakan tetapi proyek ini belum selesai, ini kan dapat berpengaruh terhadap proyek pembelajaran yang selanjutnya. Nah, kemudian yang kelemahan yang kedua adalah bukan di siswanya, kelemahan yang keduanya adalah menguras banyak waktu untuk guru. Kenapa menguras waktu? Ya karena guru yang selalu harus mendampingi, guru harus mengecek setiap saat sebagaimana perkembangan dari proyek tersebut. Ketika ada masalah, guru kemudian harus mengarahkan atau membantu siswa mencari solusi dan seterusnya, dan ini betul-betul memakan banyak waktu. Tapi di sisi lain dari kelemahan yang saya sebutkan tadi, proyek ini betul-betul saya kira sesuai dengan kondisi di lapangan, bagaimana siswa itu harus mampu berencana, melaksanakan, dan tentunya betul-betul harus mengevaluasi terhadap apa yang telah dia lakukan. Saya kira itu. Oke, kan ini ada 2 model pembelajaran yang Pak tadi, PBL dan PJBL. Kalau menurut Bapak, apakah kedua model ini bisa diterapkan dengan pembelajaran yang berbasis IT, Pak? Berbasis IT. Kalau menurut saya ini dua-duanya bisa. Kalau problem based learning itu bisa menggunakan IT. Kenapa bisa menggunakan IT? Justru sebenarnya dengan IT, kemampuan IT, justru problem based learning itu lebih mudah. Kenapa saya katakan lebih mudah? Salah satu menjadi masalah dari problem based learning kan adalah mencari literatur, mencari bahan bacaan mengenai masalah yang kita kaji. Dengan menggunakan IT, anak-anak kemudian kan bisa lebih bebas mengeksplor, bisa mencari dari berbagai sumber, kemudian bisa melihat perbandingan dari masalah yang diangkat. Jadi lebih luas, lebih bisa menggunakan itu. Kalau proyek, tentunya ini tergantung gurunya. Bisa tidaknya ini sebenarnya tergantung gurunya. Kalau gurunya mengarahkan proyeknya bagaimana kemudian menggunakan hal-hal yang kekinian, itu bisa. Misalkan gurunya memberikan proyek kepada siswanya yang berhubungan dengan keseharian siswa. Misalkan membuat video kasus, bagaimana cara menyelesaikan sebuah kasus masalah, tapi direkam melalui video, atau kemudian bagaimana membuat berita-berita baik kemudian disebarkan ke media sosial, tapi kan berbasis proyek, didesain kemudian seterusnya. Saya kira ini bisa, karena ini justru yang sekarang lagi dekat dengan kehidupan siswa di sehari-hari. Siswa lebih dekat dengan hal itu, dan saya kira itu bisa menjadi sekaligus mengarahkan kepada peserta didik kita bagaimana dia bagaimana lebih bijak menggunakan teknologi yang seperti HP yang ada. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Oke.